Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mencoba mendemokan salah satu fitur yang ada di QGIS 322, yaitu mengenai attachment yang ada di form. Ya, di sini kita langsung saja. Kalau gitu, di sini saya ada beberapa layer bangunan. Ya, di sini saya ada punya layer bangunan pelanggan. Ya, dimana kalau kita lihat di sini ada field yang sebagai atribut ya. Di sini saya ada satu buah field ya, di field yang ke-10 ini sebuah field bernama foto. Di sini tujuannya adalah dia akan menyimpan lokasi path atau lokasi file dari foto, dari objek yang akan atau features yang akan disimpan di layer bangunan pelanggan. Di sini bentuknya string dengan lebar 200 ya. Kemudian kita lihat lagi di sini di atribut formnya pada field foto. Kita bisa lihat di sini bahwa dia widget type-nya adalah sebagai attachment. Ini widget type-nya. Nah, yang baru di QGIS 3.22 itulah di storage type-nya. Di storage type-nya ini di versi sebelumnya hanya ada satu, yaitu select existing file. Artinya kita hanya memerintahkan si QGIS untuk menunjukkan di mana letak file existing tersebut yang akan menjadi foto atau file atau attachment penyerta ya, di mana letak attachmentnya itu sudah ditentukan sebelumnya ya. Namun di versi QGIS 3.22 ini sudah ada dua lagi, yaitu ada simple copy dan juga ada web dev storage ya. Ini ada dua. Nah, jadi ketiganya ini akan saya coba demokan ya. Demikian. Oke, kita mulai. Pertama di select existing file. Oke ya, select existing file. Di select existing file ini tadi sudah saya jelaskan bahwa file yang sebagai penyerta satu feature-nya itu atau attachment-nya itu lokasinya harus sudah ditentukan terlebih dahulu. Ya, misalkan kita tahu bahwa root dari project ini ya, kita cari dulu file rootnya ada di mana. Kita coba cari di sini. Saya lupa letakinnya di mana ya. Oke, di sini. Nah, di sini ini adalah root dari project yang kita akan sedang saya gunakan ini. Ini file projectnya ya. Oleh sebab itu file-file fotonya harus dilekatkan di dalam rootnya. Jadi tidak bisa disarankan tidak di luar dari root ini. Tujuannya adalah biar kita saat kita pindah-pindah projectnya atau lokasi folder projectnya, file itu bisa mudah diidentifikasi di mana lokasinya. Misalkan di sini saya udah gunakan bahwa akan saya letak filenya adalah yang ini, GIS ini ya contohnya. Jadi si file attachment ini harus ini harus ditentukan terlebih dahulu gitu. Tentukan terlebih dahulu. Oke, kita coba misalkan seperti ini ya. Saya akan digitasi, saya akan buat feature baru seperti ini ya. Kemudian saya klik kanan. Nah, di sini ada foto rumah tadi. Lihat. Begitu saya select di sini dia langsung default foldernya itu ke project ya. Jadi ini sudah di settingnya seperti ini. Nah, kita open. Nah, langsung ya. Lihat bahwa di sini path-nya sudah saya atur sedemikian rupa pada saat penunjukan di storage tabs existing file itu tidak membawa drive atau lokasi hard drive di mana si folder kerjanya berada ya. Sini langsung foto bangunan pelanggan dan langsung filenya. Ini perlu settingan khusus, yaitu di mana di posisi bangunan pelanggan ini ya,
Nah, ini kita harus buat dia menjadi relative to project path ya. Sehingga dengan seperti itu kita bisa langsung memetakan si path-nya itu akan tersimpan tanpa harus membawa lokasi drive CD dan seterusnya yang berada di luar dari root file projectnya, seperti itu. Nah, itu biasanya pakai absolute path kan ya. Nah, oleh sebab itu kita rubah menjadi relative to project path ya. Nah, kalau ini default pathnya saya rubah menjadi project folder, langsung ke folder foto. Oleh sebab itu pada saat kita buat seperti ini atau rumah, begitu kita browse dia langsung ke folder foto, karena kita udah setting bahwa pada saat defaultnya adalah di default project dan ke file foto, demikian ya. Nah, selanjutnya adalah kita mendemokan yang menggunakan simple copy. Jadi simple copy itu adalah sebenarnya sesuai dengan namanya, dia hanya mengcopy satu buah attachment yang akan kita masukkan ke dalam folder yang kita inginkan. Contoh nih ya, saya akan menggambar bangunan pelanggan di sini, bangunan pelanggan, tapi file fotonya ada di luar rootnya. Misalkan ini adalah file rootnya, sedangkan folder di luar rootnya adalah di my pictures ya, di pictures ini ya, di pictures ini. Di pictures ini saya nanti akan mengkopikan file jadwal ini, kemudian masuk ke dalam folder root yang ada di bangunan pelanggan ini, gitu ya. Saya akan lakukan itu. Jadi pada saat saya memilih, sebenarnya waktu itu saya memilih file gambar atau attachment yang berada di folder pictures, yang artinya berada di luar folder rootnya file project, namun nanti akan tercopy secara otomatis ke folder yang sudah kita tentukan sebagai letak file tersebut. Oke, kita mulai ya. Pertama kita setting dulu ya konfigurasinya. Di sini di layernya properties, kemudian masuk ke attribute form, masuk ke fieldnya, kemudian di sini widget type-nya attachment, kemudian kita pilih simple copy. Oke. Nah, di sini adalah store URL. Jadi file nanti yang kita pilih itu akan masuk kemana nih, gitu ya. Kalau di sini bisa kita lihat di saya masuknya adalah karena ini layer bangunan pelanggan, jadi saya masukkan ke folder bangunan pelanggan yang ada di dalam root dari project tersebut. Bisa rekan-rekan lihat di sini bahwa file ini adalah file rootnya, kemudian di dalam rootnya ini ada folder foto, kemudian di dalam folder foto ada folder bangunan pelanggan. Nah, di sini akan saya letakkan file-filenya ya. Jadi kita set dulu share URL-nya adalah ke sini, atau rekan-rekan misalkan bekerja di dalam jaringan komputer di kantor, bisa kita set juga ke dalam drive yang dipakai bersama atau share drive ya, share drive-nya, sehingga bisa file yang kita inginkan atau yang kita maksud bisa automatically tercopy langsung ke share drive yang kita punya. Tetapi dengan syarat di share drive tersebut kita punya permission untuk melakukan upload atau penulisan file di sana. Oke, jadi caranya adalah pertama kita pilih simple copy, kemudian store URL. Jika di sini ada permission yang harus dimasukkan, kita harus masukkan ya di sini permissionnya. Dan di sini adalah letak dari folder yang di share tersebut atau yang akan kita kopikan. Oke, kita langsung coba. Jadi misalkan saya akan gambar di sini, saya akan masukkan sebuah seperti ini ya. Saya akan gambar misalkan nomor pelanggannya, saya bikin 121212, kemudian namanya adalah XXX, alamat XXX, kemudian ini saya atur dulu,
kemudian foto rumahnya saya pilih misalkan, yaitu saya akan ngambil, saya bilang tadi di pictures sini saya akan ambil file jadwal ini ya, saya gambar jadwal punya anak saya ini, kemudian saya open. Nah, ini filenya ya, kemudian klik OK. Maka begitu saya simpan file yang ada di sini, kalau kita cek di atribut form sini, dia tidak lagi letaknya di my document, tetapi letaknya ada di root bangun pelanggan jadwal. Nah, ini ya langsung tercopy. Jadi, nah lihat tadi file ini di folder root ya, di rootnya sini kan ini, rootnya adalah ini. Kemudian ini folder foto, bangunan pelanggan, dan ini adalah filenya yang tadi kita pilih. Padahal tadi belum ada ya filenya. Nah, artinya sudah terbentuk sistem copy ya dari file yang kita pilih ke folder yang ditentukan sudah terjadi. Dan yang ketiga adalah dengan kita tipe storage-nya adalah menggunakan WebDAV, ya menggunakan WebDAV. Kita lihat di sini di settingan attribute form, kemudian di foto sini kita ada WebDAV storage. Apa itu WebDAV storage? Kita lihat di sini. Saya ada coba cari beberapa literatur. Nah, ini WebDAV storage adalah sebuah set of extension, jadi ekstensi dari HTTP ya, ada protokol HTTP di mana kita bisa melakukan pengiriman attachment ya, sekaligus konten dari attachment itu bisa kita share lewat HTTP. Kalau share konten HTTP ya mungkin ya, tapi biasanya HTTP itu kan kita nggak bisa upload dari situ. Nah, dengan adanya WebDAV ini extension, kita bisa lakukan upload ke protokol tersebut. Yang biasanya kita gunakan adalah FTP kan biasanya. Tapi kalau di FTP untuk bisa men-share kontennya itu tidak bisa dilakukan kecuali kita ada konfigurasi lainnya. Nah, dengan WebDAV ini lewat si QGIS ya, kita bisa lakukan upload attachment lewat form QGIS ke sebuah layanan WebDAV yang ada di cloud. Entah itu cloud yang kita sewa ataupun kita buat sendiri di server lokal ya, misalnya lewat Apache dan sebagainya. Karena di sini saya lihat dari sisi teknologinya di teknologi Apache ini bisa kita buat juga WebDAV, juga di IIS ya, di server Microsoft IIS juga bisa kita buat layanan WebDAV. Oke, saya tidak banyak membahas ini ya. Jadi kalau saya di sini menggunakan layanan WebDAV yang cloud ya, di sini punya Qload atau cloud ya, Qload ya. Saya menggunakan layanan ini. Silahkan dilihat saja dan mendaftar untuk mencobanya. Kemudian saya sudah buat login ke dalamnya seperti ini. Dalamnya saya sudah login ke dalam file saya. Nah, ini di Qload tadi. Kemudian saya akan create baru folder di sini yang namanya, misalkan di sini akan saya buat folder baru namanya QGIS demo misalkan ya. Saya akan buat folder baru QGIS demo. Oke, jadi saat ini saya sudah punya lagi folder baru QGIS demo dalam kondisi kosong. Kemudian kalau kita lihat setting di sini ya, nah di sini ada URL dari layanan WebDAV-nya ya. Ini saya akan copy URL-nya ya. Kemudian saya letakkan coba di sini. Nah, di sini ya. Saya akan copy karena tadi saya membuat folder QGIS demo ya di dalam storage-nya. Jadi di sini nanti saya letakkan sini QGIS demo. Nah, seperti ini. Jadi nanti HTTP-nya untuk layanan WebDAV-nya akan seperti ini karena saya akan letakkan di folder ini. Oke, kita lanjut ke QGIS-nya. Artinya di sini saya harus kita akan gunakan layanan tersebut. Kita setting, kita configure ya. Kita configure di sini di folder foto, kemudian attachmentnya kita pilih WebDAV storage ya.
Nah, di sini storage URL ya kita sesuaikan dengan yang tadi ya. Nah, di sini sudah kita lihat saya udah set URL-nya seperti ini ya. Seperti yang kita lihat ya. Gimana nanti dia akan file masuk ke QGIS demo ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita men-setting konfigurasi configuration untuk authentication-nya, karena untuk masuknya harus memasukkan username dan password. Itu masukkan ke configuration yang di sini ya. Awal kan seperti ini ya, lalu klik tambah di sini, nanti buatlah namanya apa, misalkan cloud gitu ya, cloud web dav, terus pakai yang basic authentication, masalah username dan password. Nah, di sini saya udah buatkan yang ke ini ya, saya udah buat yang ini, bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini ya isiannya. Ini pakai akun saya ya. Nah, passwordnya sudah dimasukkan. Kita coba ya, klik OK. Nah, sehingga kita mulai di sini ya, saya klik OK seperti ini. Kemudian saya buat misalkan gini, saya isi asal dulu ya, biar ada datanya. Kemudian fotonya saya browse, misalkan saya ambil ke sini, kemudian saya ambil ini file bpt ini ya, saya open. Nah, sehingga dia langsung upload ke storage-nya, ke WebDAV storage yang saya punya tadi ya. Jadi saya akan upload, sehingga kita lihat di sini ya, dia langsung ke HTTP-nya. Memang saya belum konfirmasi OK atau saya save, tapi file ini sudah langsung terupload ya. Sudah klik OK, kita save ya di sini, sehingga kalau kita cek di sini ya fotonya, nah ini fotonya sudah masuk dan ini adalah HTTP dari cloudnya. Kita cek ya di cloudnya. Di sini kita refresh, kita akan seharusnya sih di sini akan ketemu. Nah, filenya udah masuk ya. Ini file udah masuk ke dalam cloudnya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu kita bisa melakukan 3 tipe attachment atau 3 attachment di form QGIS untuk widget attachment ya, atau widget attachment, dimana tipe storage-nya sekarang sudah dilengkapi 3 buah seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat demo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.